Salam jumpa, salam sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan gembira. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya psikologi pendidikan dalam keberhasilan pembelajaran. Teman-teman, pendidikan adalah proses perubahan aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif untuk mendewasakan manusia melalui upaya pelajaran dan pengajaran. Ini sangat penting untuk menentukan kehidupan bangsa di masa depan. Jadi, pendidikan itu sangat penting sekali ya teman-teman, yang menjadi faktor keberhasilan dari pendidikan. Faktor unsur pertama adalah guru. Guru yang baik mampu mengenali kelemahan, kendala, dan problem psikologi anak didiknya. Dan guru yang baik mampu mendengarkan keluhan anak didiknya, sehingga guru itu mampu memberikan proses pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak didik. Guru yang baik tidak memaksakan kehendaknya kepada anak didik, tetapi memberikan semangat dan dorongan agar anak didik itu mampu melewati permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Faktor yang kedua dalam proses keberhasilan pembelajaran adalah peserta didik. Ada dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu satu, faktor intern dari dalam diri anak, termasuk itu faktor jasmania. Terus yang kedua adalah faktor psikologis serta faktor kelelahan. Dan faktor ekstern itu berasal dari luar, yaitu orang tua atau gurunya sendiri. Nah, teman-teman, pengertian psikologi adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu fisik dan logos. Fisik berarti jiwa, sedangkan logos adalah ilmu. Dengan kata singkat, psikologi adalah ilmu jiwa. Tetapi sering juga psikologi itu diartikan tentang hubungannya dengan disiplin ilmu biologi, sosiologi, bahkan disiplin ilmu filsafat. Nah, teman-teman, ada 4 kajian psikologi yang berkaitan dengan pendidikan. Ini harus dipahami oleh seorang pendidik agar proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Apa itu? Mari kita lihat. Teman-teman, ada 4 kajian psikologi yang berkaitan dengan pendidikan. 1. Kajian biologis, yaitu yang berkaitan dengan sistem otak dan saraf. Ini mendasari perilaku dan mental. Yang kedua, kajian perilaku, yaitu kajian yang objektif mengenai aktivitas mental seseorang. Yang ketiga, kajian kognitif, yang menggunakan analogi antara pikiran dan informasi yang diproses. Dan yang keempat adalah kajian psikoanalitik, yaitu proses bawah sadar yang menggerakkan manusia. Dan yang mempengaruhi proses keberhasilan belajar ialah ruang lingkup psikologi pendidikan. Ini dimulai pertumbuhan dan perkembangan individu dimulai sejak lahir, berhubungan dengan pertumbuhan, perubahan kualitas mental, fisik, dan rohani, serta peserta didik dalam mengikuti pendidikan. Yang itu ya 1, kejiwaan anak. Keluarga menjadi pusat pendidikan, dan perkembangan seorang anak yang terutama dan mendasar adalah dari keluarga. 2 adalah sekolah, yang mengarahkan, memberi bimbingan, dan kerangka bagi anak untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang. Yang mempengaruhi lagi adalah kecerdasan intelijensi anak yang berbeda-beda. Ini mempengaruhi dari mental, budaya, dan faktor gen. Keberhasilan pembelajaran juga dipengaruhi oleh motivasi. Ada 2, yaitu teori insentif, yaitu anak mau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dan menghindari dari yang tidak menyenangkan. Sedangkan yang kedua adalah hedonistik, yaitu anak diberikan rangsangan untuk mendapatkan perasaan yang menyenangkan. Dan
untuk menghindari perasaan yang tidak menyenangkan. Contohnya, anak mau belajar karena ia tidak ingin ditinggal ibunya ke pasar. Ternyata, keberhasilan pembelajaran itu juga tergantung kepada kepribadian pendidik, yaitu pendidik harus memahami dan mengenali kepribadiannya, sehingga kehadirannya memberikan bisa mampu mengembangkan potensi dan kecakapan yang dimiliki oleh peserta didik dalam interaksi antar individu, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan akhirnya mendapatkan pengajaran yang bijaksana. Faktor yang mempengaruhi yaitu mengetahui situasi. Seorang pendidik harus mengetahui situasi yang memadai atau tidak memadai dalam lingkungan belajar, karena ini mempengaruhi prestasi belajar. Oleh karena itu, psikologi pendidikan dapat menemukan permasalahan dari berbagai masalah pendidikan dengan melihat pada kepribadian peserta didik yang dipengaruhi situasi. Yang ketiga adalah emosi. Emosi mempengaruhi keadaan jiwa, sehingga ini juga berpengaruh pada keadaan proses belajar mengajar. Jika keadaan emosi anak stabil atau pendidik, maka ia dapat belajar dengan baik, begitu juga sebaliknya. Yang terakhir adalah peserta didik mampu membangkitkan motivasi belajar. Tujuan psikologi pendidikan yang paling penting adalah pendidik mampu membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Oleh karena itu teman-teman, psikologi pendidikan itu sangat penting dipahami oleh seorang pendidik, sehingga seorang pendidik ini bijaksana mampu memahami perkembangan peserta didik, tidak hanya melalui ilmu pengetahuan, tetapi seorang pendidik harus juga menguasai perkembangan psikologi anak didiknya, sehingga proses pembelajaran menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi peserta didik, demikian juga bagi pendidik, dan akhirnya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Demikian teman-teman.